فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan kita telah sampai pada bab kedua terakhir dari kitab ini tentang kitabatil Quran wal mushaf, penulisan Al-Quran dan juga mushaf. Qala, ada yang menghafal? Baik. Qala rahimahullah faslun ittafaqal ulama'u ala istihbabi kitabatil mushaf. Para ulama sepakat akan dianjurkannya menulis mushaf wa tahsini kitabatihi, dan sepakat dianjurkannya untuk memperbagus tulisan mushaf. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Anda akan dapatkan sejarah pembuatan mushaf itu dari zaman ke zaman semakin lama semakin bagus. Di awal pembuatan mushaf barakallahu fikum tanpa titik. Hanya ada tulisan tanpa titik. Dan tidak ada yang bisa membacanya kecuali dengan talqin, didikte oleh al-qari. Kemudian barakallahu fikum mulai berkembang, dicantumkanlah titik. Dan juga barakallahu fikum, hal itu juga masih belum bisa untuk dibaca. Kemudian berkembang, dicantumkanlah harokat. Dan hal itu barakallahu fikum juga belum diizinkan untuk seseorang membacanya begitu saja kecuali dengan pengawasan muqri ataukah qari. Karena barakallahu fikum wukufat, tempat-tempat berhenti tidak diketahui. Lalu kemudian berkembang alamatul wukuf, tanda-tanda berhenti, sambung, dianjurkan berhenti atau yang tidak boleh berhenti pun diletakkan. Seperti barakallahu fikum mushaf sekarang ini. Kemudian barakallahu fikum di zaman modern semakin bertambah. Akhirnya barakallahu fikum dikasih warna-warni. Belum puas barakallahu fikum warna-warni, dikasih alamat tajwid. Pertama kayak begini, ada warnanya hijau, putih. Ya. Belum puas barakallahu fikum, bikin mushaf tajwid. Di sini qalqalah dikasih warna sendiri. Idgham dikasih warna sendiri. Kemudian barakallahu fikum ikhfa dikasih warna sendiri, dan seterusnya. Dan semakin lama sepertinya semakin semakin canggih, semakin sulit dibaca. Karena barakallahu fikum ada lagi mushaf yang dibarengi dengan terjemahan di bawah, sehingga semakin ramai dan semakin ramai. Sahih. Oleh karena itu, pabrik mushaf terbesar di Saudi Arabia hanya mencukupkan dengan tanda harakat tanpa pewarna seperti ini. Nah, kalau kiranya barakallahu fikum butuh terjemahan, maka di sana ada terjemahan sendiri. Kalau kiranya barakallahu fikum apabila ingin membacanya dengan tajwid, maka silakan belajar tajwid lalu menerapkannya pada saat membaca. Dan ini barakallahu fikum lebih bermanfaat. Qala wa tabyinuha wa idahuha wa tahqiqil khatt, dan juga dianjurkan untuk menjelaskannya, menerangkannya, dan juga memastikan tulisannya. Duna mashqihi wa ta'liqihi, tanpa memanjang-manjangkan tulisannya ataukah memberikan catatan padanya. Nah, ini barakallahu fikum kesepakatan ulama.
tanpa memberikan catatan-catatan. Adapun sekarang ini barakallahu fikum ada catatan-catatannya, seperti yang mushaf tajwid tadi. Dibawa catatan-catatan, kalau warna ini begini, warna itu begini. Nah, dan ini barakallahu fikum membuat semakin susah, ada akalnya semakin ramai dan sulit. Karena itu boleh mengatakan sini duna mashrihi wa ta'liqihi, tanpa memanjang-manjangkan tulisannya, sebagaimana tanpa memberikan catatan-catatan. Qala al-ulama, para ulama berkata, wa yustahabbu naqatul mushaf wa shakluhu, dianjurkan memberi titik pada mushaf dan juga memberikan harakat. Fa innahu siyanatan min al-lahni fihi wa at-tashhif, karena dengan adanya titik dan juga harakat ini akan menjaga dari kesalahan dalam membaca. Wa amma كراهة الشعب والنخع النقبة فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه. Adapun asy-sya'bi dan juga an-nakhai menganggap makruh peletakan titik pada mushaf, itu pada huruf-huruf mushaf, maka tidaklah keduanya atau hanyalah keduanya menganggap itu makruh di masa tersebut karena khawatir adanya yang merubah-rubah. Apalagi barakallahu fikum penulisan mushaf saat itu sulit, tidak semudah sekarang. Bahkan barakallahu fikum Anda yang punya HP ataupun komputer bisa cetak sendiri. Sudah tertera barakallahu fikum dalam bentuk PDF, cetak. Di masa itu barakallahu fikum pencetakan Al-Quran masih pakai tangan. Dan di saat itu barakallahu fikum ada dari kalangan ahlul bid'ah yang berharap adanya perubahan. Seperti yang mereka inginkan dalam ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka ingin rubah, ganti wa kallamallaha Musa taklima. Yang pertama Allah yang ajak Musa bicara. Mereka ingin ganti jadi Musa ajak Allah berbicara. Harakatnya saja dirubah. Tapi barakallahu fikum bisa berubah maknanya. Nah, sehingga di saat itu, dikarenakan fitnah mereka masih kuat, para ulama membenci adanya penulisan titik ataukah harakat. Nah, karena dikhawatirkan nanti ada yang membuat titik tersebut salah, lalu dibaca salah dan dipahami dengan keliru. Wa qad umila dzalikal yaum, dan hari itu telah teraman di hari ini. Yaitu apa yang dikhawatirkan sudah tidak ada. Fala man'a, maka tidak ada lagi pelarangan. Wala yamtani'u min dzalika likaunihi muhdatsa, dan jangan ada yang merasa tidak mau melakukan hal tersebut dikarenakan itu baru. Karena sebelumnya tidak ada pencatatan titik ataukah harakat. Fa innahu minal muhdatsatil hasanah, karena itu adalah di antara perkara-perkara baru yang baik. Fala yumna' minhu kanadha'irihi, maka tidak boleh dilarang dari hal tersebut seperti yang semisalnya. Mithlu tasnifil ilm, contohnya seperti membuat ilmu. Wa bina'il madaris warrabatat, membangun tempat-tempat belajar, warribatat, dan juga tempat-tempat berjaga-jaga, wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Faslun. La tajuzu kitabatul Qur'an bi syai'in najis. Tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan tinta yang najis, dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu kitabatuhu 'alal jidrani 'indana, dan di sisi kami makruh menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di dinding. Dan hendaknya Syafi'iyah Indonesia mengerti ini, bahwasanya Syafi'iyah, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'i, menganggap makruh meletakkan atau menuliskan ayat-ayat di dinding. Dan sekarang Masya Allah kebanyakan masjid-masjid pakai kaligrafi di dinding-dinding. Semakin cantik, semakin tidak bisa dibaca. Wa fihi madhhabu Atha alladhi qaddamna, dan pada kasus ini ada mazhabnya Atha yang telah kami sebutkan. Wa qad qaddamna annahu idza kutiba 'ala al-at'imah, dan juga telah kami sebutkan terdahulu bahwasanya apabila Al-Qur'an ditulis pada makanan, fala ba'sa ayyakula, fala ba'sa bi akli, maka tidak apa-apa dia makan. Dalam makanan tersebut ada catatan ayat, tulisan ayat, tidak apa-apa dimakan. Wa annahu idza kutiba 'ala khashabah kuriha ihraquha, bahwasanya Al-Qur'an apabila ditulis pada satu kayu,
maka makruh untuk membakarnya. Dan sini khilaf. Wa ila barakallahu fikum in khusyiya ihanatu, apabila dikhawatirkan apa yang tertulis pada kertas atau pada kayu itu pelecehan terhadap ayat, maka afdal dibakar. Karena barakallahu fikum apabila dibiarkan maka tidak akan ada harganya, lalu dia pun dicampakkan, tidak ada nilainya. Bisa sebagai pelecehan terhadap ayat Allah. Tapi apabila dibakar barakallahu fikum, tujuannya bukan membakar ayat Allah, tapi membakar apa-apa yang mengandung ayat-ayat yang bisa saja dihinakan. Oleh karena itu barakallahu fikum, sebagian para ulama menganjurkan untuk membakar mushaf yang sudah rusak dibandingkan dibiarkan. Sebagaimana barakallahu fikum lembaran-lembaran mushaf yang sudah robek dibandingkan dilipat-lipat atau diremas-remas, yang nantinya barakallahu fikum waktu di suatu hari nantinya datang orang jadikan dia sebagai bungkus tempe, bungkus makanan, sehingga lebih afdal untuk dibakar dan dihilangkan jejaknya dibandingkan barakallahu fikum hanya dilipat atau barakallahu fikum dibiarkan dimakan oleh rakyat dan semisalnya. Nah, ini barakallahu fikum dua pasal yang kita baca. Nah,